Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Semarang. Bersama saya Rido Yahya, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah rumah sekaligus tempat usaha di Sambiroto ludes terbakar akibat sepeda motor. Menyalip lewat bahu jalan di ruas tol Semarang-Batang, wilayah Kendal, sebuah minibus seruduk truk 4 orang tewas. Penerimaan peserta didik baru tingkat TK hingga SMA dilakukan secara daring, sejumlah masalah pun muncul. Sebuah rumah tinggal yang juga dijadikan tempat usaha di Kelurahan Sambiroto, Kota Semarang, Jumat pekan lalu ludes terbakar. Kobaran api berasal dari sepeda motor di garasi rumah. Api dengan cepat menghanguskan sebuah rumah yang juga digunakan sebagai tempat usaha toko sembako online di Jalan Mirada 5, Kelurahan Sambiroto, Kota Semarang, Jumat pekan lalu. Kebakaran rumah milik Mawardi diduga berawal dari sepeda motor yang saat dinyalakan tiba-tiba mengeluarkan kepulan asap dan menimbulkan kobaran api. Menurut salah satu pekerja di rumah, api dengan cepat kemudian merembet ke bagian dalam rumah yang penuh dengan persediaan sembako untuk dijual. Saat kebakaran terjadi, ada 3 orang penghuni di dalam rumah dan seluruhnya dapat keluar menyelamatkan diri. Dari mana, Mas? Dari garasi Dari garasi ya, yang sepeda motor. motor Oh, terus langsung merembet ke dalam. dia luar dulu kan. Luar, terus tapi lama-lama kan karena nunggu gambarnya kan sampai dalam. Oh, apa Mas, di dalam banyak bahan yang mudah terbakar atau gimana? Sembako sih, Sembako, sama kardus-kardus ya. tapi pasti banyak sembako, minyak goreng, laptop, komputer, ada semua AC, Tadi ada orang di rumah berarti ya? ada bertiga. Bertiga ya? Mengetahui rumahnya ludes terbakar, istri pemilik rumah langsung histeris dan sempat terkapar di jalan. Polisi dibantu warga kemudian mengamankan pemilik rumah yang kondisinya masih syok. Meski sempat merembet ke rumah tetangga sebelahnya, api dapat dikuasai petugas pemadam kebakaran yang menerjunkan 4 mobil pemadam ke lokasi. Akibat dari peristiwa kebakaran ini, kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Kecelakaan maut menewaskan 4 orang di ruas tol Semarang-Batang arah Semarang Sabtu lalu. Sebuah minibus menyeruduk truk kontainer yang parkir di bahu jalan karena mencoba menyalip mobil di depannya dari sebelah kiri. Kecelakaan maut terjadi Sabtu lalu di ruas tol Semarang-Batang kilometer 405, Desa Magelung, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kendal, arah Semarang. Sebuah minibus bernomor polisi AG 1691AV yang melaju dari arah Jakarta ke Semarang menyeruduk sebuah truk bernomor polisi W8845 Oki yang tengah berhenti di bahu jalan. Akibat kecepatan yang tinggi, badan minibus terbelah 2. 4 orang penumpang minibus yang berasal dari Blitar, Jawa Timur tewas, sedang 2 korban lainnya yang salah satunya adalah pengemudi minibus selamat. Seluruh korban dibawa ke Rumah Sakit Islam Wuleri, Kendal. Pengemudi minibus mengaku sebelum kecelakaan ia tengah berusaha menyalip mobil di depannya dari kiri menggunakan bahu jalan. Naas di bahu jalan ada truk kontainer yang tengah parkir. Tabrakan pun tak terhindarkan. Dari Lampung mau pulang ke Kemana? rumah Iya, ke Blitar. Saat itu ada berapa penumpang? 6. 6 sama jenengan ya? Mau nyalip lah, terus ada truk itu memang terus terang nggak ada truk. Saya lihat pandangan saya itu memang memang truk itu natap kelihatan nggak ada tadi kiri sedikit, tiba-tiba truk terus di depan saya dia. Saya banting lagi memang sudah apa namanya Jenengan posisi mobil jalan di tengah apa? enggak, jalan di Pinggir kiri. Keempat korban tewas adalah Sudar Majianto, Imroatus Solika, Rizky Mustafa Ramadan, dan Anas Ma'rufi. Seluruhnya adalah warga Wonodadi, Blitar, Jawa Timur.
Dari hasil pemeriksaan Satlantas Polres Kendal, pengemudi minibus tidak memiliki surat izin mengemudi, sedang truk kontainer berhenti bahu jalan karena pengemudi ingin buang air kecil. Tadi pagi pada 07.45 sekitaran terjadi laka di KM 405 jalur A, di mana KPM Pajero yang dari arah Jakarta menuju Semarang tabrak belakang sama truk kontainer yang sedang berhenti, sopirnya sedang kencing. Jadi dari 6 ini keluarga semua. Ini perjalanan dari mana mau kemana? Menurut informasi dari habis numpang di Lampung, sebelum sampai TKP sempat istirahat di rest area Pekalongan. Selain memintai keterangan pengemudi minibus, polisi juga memeriksa sopir truk Laras Fernando, warga Desa Bakalan, Kecamatan Kebon Suruh, Kabupaten Semarang. Agus Hermanto dan Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kendal. Sesosok jasad perempuan ditemukan di Bendungan Kembangan, Karangmalang, Sragen pekan lalu. Korban rupanya warga desa di tepi bendungan. Warga desa Mojorejo, Kecamatan Karangmalang, Sragen, Jumat pekan lalu mendadak berkerumun di tepi Bendungan Kembangan. Mereka ingin mengetahui temuan sesosok jasad perempuan yang mengambang di pinggir bendungan. Tim BPBD Sragen dan SAR gabungan langsung terjun ke tepi bendungan. Petugas mengevakuasi jasad korban dan membawanya ke RSUD Sragen. Jasad korban ditemukan warga sekitar pukul 3 sore. Korban diidentifikasi bernama Taimah, warga desa Mojorejo. Menurut pengakuan sang suami, ia sempat mencari istrinya itu karena sebelumnya mengeluh sakit perut. Hasil pemeriksaan luar oleh dokter, tidak ditemukan tanda-tanda tindak kekerasan pada tubuh korban. Namun, belum diketahui mengapa korban sampai tenggelam di Bendungan Kembangan. Kemudian tim dokter sudah melaksanakan pemeriksaan jenazah dan di situ tidak ada tanda-tanda kekerasan. Untuk penyebab tenggelam, karena tadi suaminya datang mencari karena ada sakit perut, kemudian ditemukan warga masyarakat di waduk itu sudah keadaan tenggelam. Pihak keluarga menerima kematian korban. Jenazah lalu dibawa ke rumah duka dan telah dimakamkan. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Ratusan kader dan Satgas PDI Perjuangan Solo menggelar aksi pernyataan sikap mendukung Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan yang diperiksa penyidik KPK terkait buron Harun Masiku. Kader, Satgas, dan pengurus DPC PDI Perjuangan Solo pekan lalu mendeklarasikan pernyataan sikap terkait pemeriksaan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan staf Sekjen PDI Perjuangan Kusnadi oleh penyidik KPK terkait pencarian buronan KPK Harun Masiku. Mereka menyatakan siap bergerak dan digerakkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan untuk menjaga pimpinan partai dan marwah partai dari dugaan intimidasi dan kriminalisasi hukum. Usai membacakan pernyataan sikapnya, para pengurus, kader hingga Satgas DPC PDIP Solo membubuhkan tanda tangan dukungan di atas kain putih.